Halo Sobat Update, kembali lagi dengan channel update terkini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, klik tombol subscribe dulu ya, karena aku tak sabar ingin berjumpa dengan kalian di video berikutnya. Virus corona menyebar secara kilat ke hampir seluruh negara di dunia. Disebutkan jumlah orang yang positif virus ini sudah menembus angka lebih dari 500.000 orang. Berbagai upaya yang dicoba rupanya belum bisa menghentikannya. Lalu muncul opsi terakhir yang cukup kontroversial untuk menghentikan pandemi ini, yaitu dengan memanfaatkan herd immunity. Seperti apa yang dimaksud ini? Herd immunity secara harfiah bisa diartikan sebagai kekebalan komunitas. Jadi, dalam satu komunitas harus ada cukup banyak orang yang imun atau kebal terhadap suatu penyakit, sehingga komunitas tersebut tidak lagi bisa diserang oleh suatu virus. Lalu, bagaimana caranya agar orang-orang tersebut bisa kebal? Ada dua cara sob, yaitu dengan vaksin maupun secara alami. Dengan vaksin, maka di tubuh orang tersebut bisa terbentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Dan kemudian dengan cara alami, selain dengan vaksin, agar seseorang bisa kebal terhadap suatu penyakit, maka orang tersebut perlu terinfeksi terlebih dahulu. Setelah infeksi sembuh, tubuh akan membentuk antibodi atau pertahanan yang mencegah virus tersebut kembali menginfeksi. Jika meniru cara alami ini, maka semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, maka semakin banyak juga orang yang kebal. Lama-kelamaan, herd immunity akan terbentuk. Untuk bisa mencapai herd immunity terhadap infeksi COVID-19, saat ini hanya ada satu pilihan, yaitu secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi penyakit ini. Sebab, hingga saat ini belum ada vaksin corona yang tersedia. Namun pertanyaannya, apakah hal tersebut setimpal dengan resiko kematian dan jumlah infeksi yang akan terjadi? Perlu diingat bahwa COVID-19 adalah penyakit baru. Saat penyakit ini muncul, belum pernah ada orang yang mengalaminya. Itu artinya, tidak ada orang yang kebal terhadap penyakit ini. Jadi, untuk membuat herd immunity terhadap COVID-19, diperkirakan 60% populasi masyarakat perlu terinfeksi dan sembuh. Ingat, harus sembuh. Jika banyak orang terinfeksi dan kemudian meninggal, maka tetap saja kekebalan komunitas ini tidak akan tercapai. Lalu, bisakah konsep herd immunity diterapkan untuk redakan COVID-19 di Indonesia? Konsep herd immunity akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, bahkan melalui pesan berantai di aplikasi chat. Banyak orang seolah setuju agar Indonesia coba untuk menerapkan konsep ini guna menyelesaikan pandemik. Padahal, jika herd immunity untuk COVID-19 diterapkan di Indonesia, dampaknya akan sangat merugikan. Hal ini diungkapkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Organisasi tersebut telah melakukan kajian untuk melihat skenario jika sekiranya negara ini benar-benar akan menerapkan konsep herd immunity untuk meredakan virus corona. Hasilnya bisa dibilang mengerikan, karena dengan begitu angka kematian akibat infeksi virus corona di Indonesia akan melonjak jauh.
Hal ini disebabkan karena negara ini sangat banyak orang yang memiliki penyakit penyerta yang bisa memperparah infeksi corona. Sehingga jika konsep herd immunity dijalankan, akan terjadi kematian massal di Indonesia. Ancaman ini pun tidak hanya berlaku untuk orang yang rawan seperti lansia dan yang memiliki penyakit tertentu, namun juga untuk masyarakat usia muda yang sehat. Akibatnya, Indonesia bisa kehilangan satu generasi sekaligus, sob. Cara yang paling mungkin dilakukan saat ini untuk meredakan pandemi ialah karena sehingga saat ini belum ada vaksin yang diproduksi dan skenario pencapaian herd immunity terdengar cukup ekstrim, maka cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan pandemi adalah dengan memperlambat penyebaran virus ini. Cara yang bisa dilakukan untuk memutus penyebaran virus corona adalah dengan rutin menjaga kebersihan dan secara khusyuk menjalani physical distancing, sob. Anda pasti sudah sering mendengar imbauan untuk sering mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, menutup mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, dan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari. Mengapa cara yang terlihat sederhana ini ampuh untuk memperlambat penyebaran virus? Inti dari semua imbauan ini yang dikeluarkan untuk mencegah corona adalah untuk tidak memberikan virus tersebut inang untuk bisa dengan mudah pindah dari inang yang satu ke inang yang lain. Jika Anda baru saja memegang benda yang terkontaminasi virus, lalu setelah itu langsung mencuci tangan, maka virus akan mati dan tidak sempat menyebar mencari inang baru. Begitupun dengan menutup mulut saat bersin. Virus yang keluar dari liur justru akan menempel di tisu dan bukan pada orang lain yang bisa menjadi inang barunya. Lalu, dengan tidak keluar rumah, berkumpul beramai-ramai atau pergi ke tempat umum, Anda sudah berpartisipasi untuk tidak memudahkan virus mencari inang yang baru. Bayangkan, sob, betapa mudahnya virus berpindah dari satu orang ke orang lain saat dalam suatu perkumpulan yang melibatkan banyak orang sekaligus. Jadi bagi kalian yang tetap stay di rumah dari awal imbauan diberitahukan, kalian adalah pahlawan bangsa ini, sob, untuk memutus rantai penyebaran virus 19 ini. Jadi jika kalian suka dengan videonya, klik tombol subscribe ya, sob, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate lainnya. Dan jangan lupa untuk share berita ini ke kawan-kawan kalian supaya kawan-kawan kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya, sob. See you.